Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi syarrafana bi khatamin nabiyyin. In kunna khaira ummatin ukhrijat lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd, para pemirsa FKSMM Deli Serdang dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajiblah kita sebagai hamba Allah yang beriman bersyukur kepadanya atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita dengan selalu memperbanyak mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad junjungan alam, syafaatnya dinanti siang dan malam bagi segenap umat yang bertakwa di seluruh alam. Untuk itu perbanyak ucapan salawat dan salam kepada beliau dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga syafaatnya diberikannya kepada kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya ingin menceritakan sebuah nasihat yang asalnya dari Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hakikatnya nasihat ini adalah buat kita umatnya akhir zaman ini. Apa nasihat Jibril kepada Rasulullah? Yang pertama, isma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah semaumu, hiduplah sesuka hatimu. Jika dilarang tak bisa dilarang, dicegah tak bisa dicegah, dinasehati marah, diajak berbuat baik, tidak terima. Hiduplah semaumu. Hiduplah sesuka-suka hatimu. Ini orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tipe bandel, tipe melawan Allah. Tipe orang-orang yang tidak bisa diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka mayitun. Tapi ingat, sesungguhnya kamu akan mati, akan jadi mayit, akan jadi jenazah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Kalau engkau mati, mereka pun mati. Kita semua akan mati. Az-Zumar ayat 30. Tidak ada yang kekal hidup selama-lamanya di dunia ini. Raja-raja mati, orang kaya mati. Semua mati kita, tidak terkecuali. Kalau hari ini dia merasa kuat karena ada pengawalnya, karena ada hartanya, karena ada orang yang membela dia, silakan. Tapi toh akhirnya dia akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang punya nyawa, setiap yang hidup akan mengalami kematian. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba Allah. Kita ini sekedar manusia, kita tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa kita. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya kita. Kalaupun bisa melihat, Allah yang punya tahu. Kalaupun bisa kita memegang, Allah yang menggerakkannya. Kita bisa melangkah, Allah juga yang menggerakkannya. Jadi kita seperti wayang yang dimainkan oleh dalang. Manakala dalang tidak mau memainkan wayang, maka wayang pun disimpan di dalam kotak, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya apa? Kita bisa seperti sekarang ini kita hidup, kita bisa kemana-mana. Karena kita ada ruh ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala ruh berpisah, dipisahkan Allah dari jasad kita, kita pun lalu tidak bisa apa-apa. Makanya mayit itu kita saksikan masih ada matanya, tapi tidak bisa melihat. Masih ada mulutnya, tapi tidak bisa lagi berkata-kata, masih ada kakinya, tidak bisa berjalan, masih ada tangannya, tapi tidak bisa lagi memegang sesuatu. Itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semua adalah berkat rahmat
dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kita hidup jangan sesuka hati kita. Kita ikut aturan Allah, sami'na wa ata'na. Dengar apa kata Allah. Dengar apa kata Allah. Patuhi apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Imtisali awamirih wa jatinabuhu nawahi. Perintah Allah laksanakan, larangan-larangan Allah hendaklah kita jauhi. Kemudian nasihat yang kedua, wahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintailah apa saja yang ingin kau cintai di dunia ini. Kau cinta kepada harta, silakan. Cinta kepada anak istri, silakan. Cinta kepada pangkat jabatan, silakan. Tapi pesan Nabi, jangan mencintai dunia ini dan isinya melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih kau cintai dari yang lain. Dari segala-galanya. Dari pangkat, dari anak istri, dari uang, dari kedudukan. Maka Allah dan Rasulnya lah segala-galanya. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq menyedekahkan semua harta kekayaannya, maka Nabi bertanya kepada beliau, apa yang kau tinggalkan untukmu dan keluargamu? Dengan lantang Abu Bakar menjawab, yang kutinggalkan untukku dan keluargaku hanyalah Allah dan Rasulnya, karena dia adalah sumber dari segala-gala nikmat yang ada pada kita hari ini. Nah, oleh karena itu kita sadari, cinta kepada anak akan berpisah, cinta kepada pangkat akan pensiun, cinta kepada keluarga akan kita tinggalkan. Kalau tidak dia duluan meninggalkan kita, pasti kita yang duluan akan meninggalkan dia. Pasti dalam hidup ini ada perpisahan. Tapi dengan Allah dan Rasulnya kita tidak pernah akan berpisah. Di dunia kita seolah-olah melihat Allah, insya Allah kita di akhirat, kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah yang besar akan kita tinggalkan. Kulkas yang besar akan ditinggalkan. Bahkan bini yang besar pun akan ditinggalkan. Yang kita bawa hanyalah amanu wa amilus solihat. Iman kita dan amal-amal soleh kita yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nasihat yang ketiga, yaitu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan apa yang ingin kau lakukan. Laksanakan apa yang ingin kau kerjakan, silakan. Tetapi ingat, semua perbuatan kita, sebuah perbuatan manusia akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, kata Allah, di hari kiamat nanti, semua manusia akan ditanya oleh Allah. Mulutnya dikunci. Maka tangannya akan berkata, iya aku yang mencuri, aku yang korupsi, aku yang melakukan sesuatu yang tidak baik. Dan akan memberi kesaksian kedua kakinya. Iya aku yang melangkah ke tempat yang tak baik. Aku yang melangkah mencuri uang itu. Aku melangkah menipu rakyat. Bima kanu yaksibun. Apa-apa yang sudah kita lakukan, kita usahakan selama kita hidup di dunia ini. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Yang baik kalau kita kerjakan, maka kita akan diberi pahala oleh Allah. Tetapi keburukan yang kita lakukan, kita korupsi, kita mencuri, kita berzina, kita menipu orang, kita curang. Apapun keburukan-keburukan yang kita lakukan, hasil dari keburukan itu akan kita pikul sendiri nanti di hari kiamat. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun ringan, walaupun kecil, maka kebaikan itu akan diperlihatkan Allah kepada kita. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, siapa-siapa yang berbuat nista, berbuat keburukan, berbuat dosa dalam kehidupan ini, kecil dipandang enteng, tapi ingat bahwa keburukan itu akan diperlihatkan Allah kepada orang-orang yang berbuat keburukan selama hidup di dunia ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan nasihat
Jibril yang disampaikan oleh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hakikatnya untuk kita umat ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga langkah kita benar menuju Allah Subhanahu Wa Taala, karena hidup ini hanya mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian saya Al-Fakir, Dr. Andes Zulkarnain Damanik, tentu banyak salah dan silap dalam menyampaikan tausiah ini. Kiranya mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.